Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Nah, semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya, amin. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di rumah, selalu menerapkan protokol kesehatan, dan yang terpenting selalu rajin beribadah. Semoga kita semua bisa terhindar dari wabah virus corona ini, amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita berdoa, kita akan memulai untuk materi hari ini, yaitu kemuhammadiyahan. Kalian bisa membuka di LKS Muhammadiyah kalian, di LKS kemuhammadiyahan kalian di halaman 2. Kita akan mempelajari tentang sejarah tapak suci yang sering kita ikuti di acara sekolahan ya. Nah, kita akan memulainya. Nah, sejarah tapak suci. Tapak suci ini adalah suatu organisasi otonom persyarikatan Muhammadiyah yang berdasarkan akidah Islam dan senantiasa mengajarkan agama Islam yang memiliki maksud dan tujuan membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter yang mulia. Nah, itu adalah pengertian dari tapak suci. Nah, seni bela diri tapak suci atau disingkat TS merupakan organisasi otonom atau ortom Muhammadiyah yang bergerak di bidang olahraga. Jadi, tapak suci ini bergerak di bidang olahraga. Nah, tapak suci berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal atau 1383 Hijriah bertepatan dengan 31 Juli 1963 di Yogyakarta. Nah, tapak suci ini dipelopori oleh para pendekar muda, murid pendekar MA dan pendekar Adimyati. Ini adalah beberapa pelopor yang mempelopori berdirinya tapak suci Muhammadiyah. Sebenarnya sebelum mendirikan tapak suci ini, para pelopor ini mendirikan perguruan Kauman atau disebut juga dengan perguruan Cikauman, yaitu pada tahun 1921. Jadi sebelum mendirikan tapak suci ini, para pelopor ini terlebih dahulu mendirikan sebuah perguruan Kauman atau disebut perguruan Cikauman. Kemudian moto tapak suci. Seharusnya kalian sudah paham ya tentang moto tapak suci. Apa coba moto tapak suci? Ya, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Itu adalah moto dari tapak suci yang sering kalian ucapkan saat kalian akan melaksanakan kegiatan tapak suci ya. Kemudian asal mula tapak suci ini sebenarnya sudah berada sejak tahun 1963 teman-teman. Nah, bayangkan pada tahun 1963 itu bagaimana suasana kenegaraan pada waktu ini, yaitu pada masa itu
saat-saat yang menegangkan bagi Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa gerakan komunis di Indonesia ini telah menjadi di seluruh pelosok negeri. Nah, kaum komunis ini melakukan intimidasi terhadap kaum muslim dan menggerogoti kesatuan bangsa. Nah, kondisi ini terjadi juga di Kampung Kauman Yogyakarta sebagai pusat gerakan dakwah pada saat itu. Nah, kondisi ini menyebabkan warga Kauman yang diganggu, sekalipun Kauman menjadi perkampungan muslim, maka kehadiran tapak suci ini sangat memberikan rasa yang nyaman. Jadi tapak suci ini pada masa itu memberikan rasa yang aman bagi kaum muslimin di Kauman yang pada saat itu sedang diintimidasi oleh kaum komunis. Nah, sehingga pada saat itu tapak suci itu merupakan batu benteng atau menjadi salah satu batu benteng gerakan umat Islam yang melawan setiap usaha yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan umat, bangsa, dan negara Indonesia. Itu pada zaman dahulu. Pada waktu itu pergaulan para anggota tapak suci nampak tidak terbatas hanya pada segelintir sekelompok seprofesi atau sepersyarikatan Muhammadiyah saja, tetapi banyak pula orang-orang tapak suci yang aktif di berbagai organisasi kepemudaan, terutama yang menghimpun bersatu melawan komunis. Maka tak heran bila tapak suci itu banyak bergaul dengan orang-orang himpunan mahasiswa Indonesia pada zaman itu. Jadi tapak suci pada tahun ini, di mana pada saat itu komunis sedang merajalela dan mengintimidasi kaum muslimin, dan tapak suci ini memberikan rasa yang aman bagi kaum muslimin. Nah, tujuannya apa toh adanya tapak suci itu? Untuk yang pertama, mendidik serta membina ketangkasan dan keterampilan pencak silat sebagai bela diri, seni olahraga, dan budaya bangsa Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua, memelihara dan mengembangkan kemurnian pencak silat atau tapak suci ini sebagai budaya bangsa yang luhur dan bermoral. Kemudian yang ketiga, mendidik dan membina anggota menjadi kader Muhammadiyah. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam usaha mempertinggi ketahanan nasional. Itu adalah tujuan dari tapak suci. Untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa melihat di LKS kalian, di LKS kemuhammadiyahan kalian. Bagi yang belum mengambil LKS, mohon untuk bisa segera mengambil LKS di sekolahan ya. Nah, kemudian untuk tugas hari Sabtu ini, teman-teman, silahkan membuat gambar lambang tapak suci dan tulis makna setiap simbolnya. Jadi nanti setiap simbol ini memiliki makna-makna lah, dimulai dari matahari yang bersinar, kemudian ada bentuknya, bunga mawar itu apa, dua kelopak ada. Kalian bisa melihatnya di LKS kemuhammadiyahan kalian di halaman 6 ya. Jadi tugas hari ini kalian bisa menggambar lambang atau simbol tapak suci. Kalian juga bisa melihat di baju tapak suci kalian, itu juga merupakan lambang tapak suci, dan kalian bisa mengerjakan di buku gambar atau di kertas gambar, bebas ya. Yang terpenting tulis makna setiap simbol-simbolnya. Nah, untuk tugas hari ini cukup itu saja ya teman-teman. Selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Dan Bu ini mengumumkan dulu bahwa nanti mulai minggu depan kegiatan tahfidz ya sudah akan dimulai lagi dengan Ustadz Yusril. Untuk pengumumannya akan disampaikan melalui grup lagi. Jadi semangat lagi teman-teman untuk menghafal surat-surat dalam Al-Qur'annya. Oke? Nah, Bu ini rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi